Media Malaysia sebut Jordi Amat jadi incaran Bali United dan Persib Bandung. Komentar mengejutkan Kevin Dika soal gagal penaltinya saat lawan timnas Australia. Diserang badai cedera jelang lawan Borneo FC, Persib Bandung panggil 2 pemain dari Akademi Persib. Punya relasi baik dengan Venezia, Inter Milan jadi klub favorit dapatkan Jay Itzeh. Menghadapi Persija Jakarta, Paul Monster sebut kondisi Persebaya Surabaya siap tempur. Media Malaysia sebut Jordi Amat jadi incaran Bali United dan Persib Bandung. Bursa transfer pemain mulai menghangat menjelang berakhirnya kompetisi Liga 1 tahun 2024-tahun 2025. Sejumlah klub Liga 1 dikabarkan mulai mengincar pemain untuk menyambut kompetisi musim depan. Salah satunya adalah Persib Bandung dan Bali United. Dua klub ternama ini dikabarkan tengah mengincar bek tengah klub Liga Malaysia, Johor Darul Ta'zim JDT, Jordi Amat. Kabar itu pertama kali mencuat dari media Malaysia, Makan Bola. Makan Bola melaporkan, Jordi Amat hampir pasti meninggalkan JDT setelah kontraknya berakhir 31 Mei tahun 2025 mendatang. Sinyalemen itu menguat lantaran sampai saat ini belum ada pembicaraan antara manajemen dengan bek timnas Indonesia tersebut. Sinyal Jordi Amat hengkang kiat menguat setelah pemain yang memiliki market value 13,04 miliar rupiah tersebut mulai kehilangan tempat di skuad inti jawara Liga Malaysia itu. Berdasar statistik, Jordi Amat tampil di Liga Malaysia dalam 15 laga terakhir, menyumbang 2 gol dan 1 assist di Piala FA. Jordi Amat tampil dalam 3 laga, sementara di AFC Championship League Elite, mantan pemain Real Betis dan Rayo Vallecano di La Liga, serta Swansea di Premier League itu, hanya tampil dalam 4 pertandingan dari 10 laga bek tengah. JDT Jordi Amat berpotensi meramaikan persaingan sepak bola Indonesia pada musim mendatang. Dua klub Liga 1, Bali United dan Persib Bandung, dikabarkan berminat merekrut Jordi Amat. Tulis Makan Bola dalam artikelnya, Sabtu kemarin 5 April 2025. Bagi Persib Bandung dan Bali United yang berlimpah cuan, harga Jordi Amat masih masuk akal. Oleh karena itu, menarik menanti kiprah Jordi Amat di Liga 1, entah di Bali United atau Persib Bandung musim depan. Komentar mengejutkan Kevin Dika soal gagal penaltinya saat lawan timnas Australia. Komentar mengejutkan bek timnas Indonesia, Kevin Dik soal gagal penalti lawan saat melawan timnas Australia. Dia mengakui sepakannya dari jarak 12 pas sudah sempurna meski akhirnya gagal. Timnas Indonesia melawat ke markas Australia di Stadion Sydney, Kamis 20 Maret 2025. Sayangnya, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak 1-5 dari Timnas Australia. Timnas Indonesia sebenarnya punya kesempatan emas untuk bisa mencetak gol keunggulan atas tuan rumah. Tim arahan Patrick Kluivert itu mendapat hadiah penalti di menit ke-8. Sialnya, Dix yang ditunjuk sebagai Algojo gagal menyerangkan bola ke gawang timnas Australia karena tendangan yang dilesakan membentur mistar gawang. Padahal, pemain FC Copenhagen itu terkenal andal dalam mengeksekusi penalti. Kali ini saya tidak lihat ke arah kiper Matthew, kata Dikev. Dilansir dari kanal YouTube Copenhagen Sundays, Minggu 6 April 2025.
Saya rasa penalti itu hampir sempurna. Saya menendang bola ke bagian dalam tiang gawang dengan sangat tinggi dan hampir sempurna, sambungnya. Tapi Kevin Dix enggan terpuruk dalam kegagalan tersebut. Dia paham memang sudah menjadi risikonya untuk menerima kegagalan dalam mengeksekusi penalti. Tapi saya pikir itu adalah bagian dari tugas, tanpa mencoba tak akan berhasil. Terkadang Anda gagal, tapi harus bangkit dan coba lagi. Saya telah melakukannya beberapa kali, jadi ini adalah bagian dari permainan, terang Dikas. Terbukti, Kevin Dix mampu bangkit dari kegagalan melawan Australia. Pemain berusia 28 tahun itu tampil impresif saat timnas Indonesia mengalahkan timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 25 Maret tahun 2025. Kemenangan yang sangat penting bagi timnas Indonesia, karena asa timnas Indonesia masih tetap terjaga untuk melaju ke Piala Dunia tahun 2026. Timnas Indonesia saat ini sedang duduk di posisi 4 dengan koleksi 9 poin. Terpot satu angka dari timnas Arab Saudi yang ada di posisi ketiga. Timnas Indonesia akan kembali berjuang di bulan Juni mendatang melawan timnas Cina dan timnas Jepang. Ini menjadi dua laga penting bagi timnas Indonesia, karena akan menentukan nasib untuk bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026, baik lewat jalur otomatis maupun babak keempat kualifikasi. Diserang badai cedera jelang lawan Borneo FC, Persib Bandung panggil dua pemain dari Akademi Persib. Seperti yang kita ketahui, Persib Bandung diserang badai cedera jelang lawan Borneo FC. Pelatih Bojan Hodak akan memanggil dua pemain akademik untuk bergabung dengan tim. Persib Bandung akan menghadapi Borneo FC pada pekan ke-28 Liga 1 tahun 2024, tahun 2025 dengan kondisi skuad yang tidak sepenuhnya ideal. Sejumlah pemain andalan seperti David Da Silva dan Gervan Castanier harus absen akibat cedera. Sementara itu, Dimas Drajat, Ferdiansyah, dan Febri Haryadi baru saja pulih dan kembali bergabung setelah menjalani pemulihan. Melihat situasi tersebut, pelatih Bojan Hodak mengambil langkah cepat dengan memanggil pemain dari tim akademi untuk menjaga kekuatan skuad. Dua nama yang kini ikut berlatih bersama tim utama adalah Kevin Muhammad dan Athaya Zahran. Bojan Hodak mengakui bahwa keterbatasan pemain membuat timnya harus beradaptasi, termasuk memberikan kesempatan bagi talenta muda untuk unjuk kemampuan. Di level senior, kami tidak punya cukup pemain, jadi kami membawa mereka, kata Bojan Hodak dilansir Bolasport.com. Dilansir dari laman resmi Liga, pelatih asal Kroasia ini melanjutkan, Athaya sudah beberapa kali berlatih bersama tim senior. Dia cukup solid bermain di Elite Pro Academy EPL O10 dengan mencatatkan 15 penampilan. Sementara itu, Kevin bermain dalam 23 pertandingan di EPL U18. Mereka jadi sosok potensial yang bisa jadi pemain masa depan Maung Bandung. Athaya juga sudah berlatih bersama kami beberapa kali. Lalu kami meminta pemain lain untuk masuk dan melihat bagaimana kualitasnya. Lanjutnya, Bojan akan terus memantau perkembangan pemain mudanya tersebut. Apalagi, mereka masih memiliki waktu sepekan untuk melakukan persiapan, termasuk opsi pemain yang cedera bisa kembali ke tim karena waktu pemulihan yang cukup panjang. 3 poin jadi misi utama agar mereka bisa mempertahankan posisi di puncak klasemen. Di sisi lain, ini jadi kesempatan untuk pemain-pemain tersebut bisa menjadi pengalaman sebelum promosi ke tim senior. Jadi, kami akan lihat bagaimana mereka berlatih bersama kami. Mereka bisa berkembang, tutupnya. Punya relasi baik dengan Venezia, Inter Milan jadi klub favorit dapatkan Jay Ellis.
Baik timnas Indonesia, Jay Itzes mendapatkan lirikan dari beberapa klub Serie A Italia. Dilaporkan bahwa Jay Itzes telah mengundang minat dari AC Milan, Napoli, hingga Bologna. Tidak hanya itu, Inter Milan juga menjadi klub yang ingin memboyong bek 24 tahun tersebut. Terbaru Inter Milan telah mengirimkan pemandu bakat untuk memantau permainan Jay Itzes. Momen itu terjadi ketika Venezia bermain melawan Leeds pada Minggu 6 April 2025 berakhir. Dengan skor imbang 1-1, awalnya Venezia bisa unggul 1 gol lebih dulu karena on goal Antonino Gallo pada menit ke-50. Namun, 15 menit berselang Leeds akhirnya menyamakan kedudukan berkat gol Federico Baschirotto. Meski kebobolan 1 gol, lini pertahanan Venezia yang dikawal Jay Itzes tampil solid. Selama 90 menit berlaga, Jay Itzes mencatatkan 7 sapuan, yang merupakan jumlah terbanyak di antara semua pemain yang turun di pertandingan kali ini. Selain itu, ia juga berhasil melakukan 3 blok krusial yang mencegah lawan mencetak gol, yang juga menjadi catatan terbaik di antara pemain lainnya. Menghadapi Persija Jakarta, Paul Monster sebut kondisi Persebaya Surabaya siap tempur. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Monster, berbicara soal kesiapan para pemainnya jelang melawan Persija Jakarta dalam pekan ke-28 BRL Liga 1 pada 12 April tahun 2025. Menurut Monster, Persebaya Surabaya menjalani sesi latihan yang cukup lama setelah jeda kompetisi BRL Liga 1 karena FFA Matchday dan Idul Fitri. Walaupun demikian, Munster melihat pemain Persebaya Surabaya tetap menikmati sesi latihan oleh tim pelatih serta ada sesi game internal. Latihannya cukup panjang, tapi para pemain menikmatinya karena kami membuat variasi agar tetap menyenangkan, kata Munster pada 7 April tahun 2025. Dalam beberapa hari terakhir, intensitas latihan Persebaya Surabaya sedikit ada peningkatan yang difokuskan kepada latihan fisik serta taktik. Terkait kondisi pemain bajul ijo, dia mengatakan bahwa semua pemain dalam keadaan fit setelah libur kompetisi. Hal ini terlihat ketika para pemain saat menjalani sesi maraton, serta dilanjutkan dengan sesi sprint. Selain kondisi fisik yang bagus, mental para pemain juga terlihat baik, sehingga ada kesempatan untuk bisa mendapatkan satu tempat di starting lineup. Setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi di awal pekan ini, Munster menyatakan bahwa pemainnya sedang menjalani pemulihan kondisi tubuh. Tujuannya agar kondisi pemain tetap terjaga sebelum bertolak ke Jakarta untuk menghadapi tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Puncaknya adalah saat pertandingan. Jadi intensitas akan kami turunkan menjelang laga, tuturnya. Persebaya saat ini ada di peringkat ketiga klasemen BRL Liga 1 dengan 48 poin dan Persija Jakarta menempati posisi keempat dengan 43 poin.